Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Manhia. Saya mahasiswa manajemen AHA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang obligasi. Yang pertama yaitu definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank J. Faboggi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2, C sama per dalam kurung 1 tambah R pangkat 3, tambah titik-titik, tambah C per dalam kurung 1 tambah R pangkat N, tambah M per dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Atau P sama dengan notasi sigma, C per dalam kurung 1 tambah R pangkat 1 tambah M per dalam kurung 1 tambah R pangkat N, di mana P sama dengan harga, N sama dengan periode dari nomor, C sama dengan kupon pembayaran setengah tahun dalam mata uang, R sama dengan periode suku bunga, M nilai jatuh tempo, T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Selanjutnya itu pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan, pemerintahan negara bagian. Di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda. Selanjutnya itu pemerintahan asing dan perusahaan asing. Selanjutnya yaitu alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Yaitu yang pertama A, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. B, yaitu biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. C, itu pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi, atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Selanjutnya itu alasan membeli obligasi. Yang pertama itu memiliki obligasi jauh dari risiko, karena tingkat suku bunganya tetap tidak berubah. Selanjutnya, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. C, yaitu seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. D, yaitu jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar hutang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. E, yaitu kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintahan negara. Bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Selanjutnya itu jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu Treasury Bond atau TB. Treasury Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun risikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. B, yaitu Corporate Bond atau CB. Corporate Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. C, itu Municipal Bond atau disingkat MB.
Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan negara bagian, dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Dia itu foreign bond atau disingkat FB. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Selanjutnya itu suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek, short term, memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contoh pada tanggal 26 Februari 2009 misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai $1 miliar AS dengan yield bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar $2 miliar AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama yaitu obligasi adalah surat utang, kedua yaitu konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat bisa diturnoverkan. Ketiga yaitu konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Formula 0 TB per G per dalam kurung 1 tambah R pangkat 1 tambah G per dalam kurung 1 tambah R pangkat 2 tambah G per dalam kurung 1 tambah R pangkat 3 tambah G per dalam kurung 1 tambah R pangkat 4 tambah G per dalam kurung 1 tambah R pangkat 5 tambah titik-titik dalam G per dalam kurung T tambah R pangkat tak hingga. Keterangan OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu. G sama dengan nilai obligasi. R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang harus ditentukan. Tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada 2 hal, yaitu yang pertama waktu jatuh temponya suatu obligasi. Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua yaitu premi risiko obligasi. Premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Selanjutnya yaitu spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Selanjutnya yaitu nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga dari suatu obligasi. Contoh PT Hayam Muruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Kedua yaitu current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah CR sama dengan CI per PN. Keterangannya itu CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut. CI sama dengan coupon interest atau kewajiban membayar upon obligasi pada tahun. PM adalah market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Contoh soal. Informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rian KK budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah Rp 133.
Adapun harga yang ditetapkan sebesar Rp 450. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Diketahui CI sama dengan 133, PM sama dengan 450. Ditanya CY atau NBP. Penyelesaian NBP sama dengan 133 per 450.000. NBP sama dengan 0,30. 133 bahagi 450 hasilnya yaitu 0,30 sama dengan 30. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Selanjutnya yaitu yield maturity. Yield maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seseorang investor dalam membeli komersial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu dialihnya atau jatuh tempo tiba. Rumus P sama dengan C1 per dalam kurung 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per dalam kurung 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per dalam kurung 1 tambah Y pangkat 3 tambah Cn per dalam kurung 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per dalam kurung 1 tambah Y pangkat N. Keterangan P sama dengan harga obligasi saat ini, C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y sama dengan yield atau maturity, Tn adalah nilai jatuh tempo. Rumus yang dikemukakan oleh Bambang Rianto sama dengan C tambah V kurang P per N per P tambah F per 2, di mana C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya. P sama dengan harga pasar, N sama dengan umur obligasi. Contoh soal yaitu seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya yaitu 25 miliar dan harga pasar yang berlaku yaitu 24,500 miliar. Bunga obligasi yang dibayarkan setiap tahunnya yaitu 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Diketahui C adalah bunga tahunan yaitu 5%. F adalah harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya yaitu 20 miliar. P yaitu harga pasar 24,500 miliar. N yaitu umur obligasi yaitu 15 tahun. Ditanya rate of return, penyelesaian sama dengan C tambah V kurang P bahagi N per P tambah F bahagi 2 sama dengan 5,5% dalam kurung 25 miliar tambah 25 miliar kurang 24,500 miliar bahagi 15 per 24,500 miliar tambah 25 miliar bahagi 2 sama dengan 5,5% dalam kurung 25 miliar tambah 500 juta per bahagi 15 per 24,500 miliar tambah 25 miliar bahagi 2 sama dengan 5,5% dalam kurung 25 miliar tambah 33 juta 33.033 rupiah per 24,500 miliar tambah 25 miliar bahagi 2 sama dengan 1.335 tambah 33 juta 33.033 rupiah per 49,500 miliar bahagi 2 sama dengan 1.408 juta 33.033 rupiah per 24 miliar 750 juta
Hasilnya itu 0,05690 atau 5,690%. Sekian dari saya tentang materi obligasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.